Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fidanuda Caning Tias dengan NIM 222410102030 dari kelas PWA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 dan tugas 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tugas 2, yaitu memahami studi kasus judul. Pada tugas 2 ini kita diminta untuk mengatur routing. Bisa menggunakan dengan if else atau switch case dan function view-nya ini menyesuaikan spesifikasi struktur MVC yang terdapat pada soal. Untuk membuat foldernya, pertama-tama kita start exam modul Apache dan juga MySQL. Nah, setelah itu di folder exam itu terdapat folder htdocs. Jadi kita membuat folder baru di dalam folder htdocs. Di sini saya menggunakan judul web underscore judul underscore tugas. Nah, di dalam folder ini saya menambahkan beberapa direktori seperti yang terdapat pada soal. Terdapat direktori controller, model, view, dan juga ada index.php. Di dalam directory controller ini terdapat file function.php. File function.php ini berisi tentang beberapa fungsi umum yang akan digunakan di web ini. Nah, jadi fungsi yang pertama yaitu function redirect. Ini tuh berfungsi untuk melakukan redirect ke URL tertentu yang berisi tentang header, location URL, dan juga exist. Selanjutnya ada function display underscore error. Ini berfungsi untuk menampilkan pesan error. Jadi apabila terjadi error, itu nanti akan muncul pesannya. Selanjutnya ada function display underscore success. Ini menampilkan pesan sukses. Jadi berkebalikan sama function sebelumnya. Kalau function sebelumnya itu menampilkan pesan error, kalau function display success itu menampilkan pesan sukses. Selanjutnya ada function get data from database. Ini tuh berfungsi untuk mengambil data dari database. Pengimplementasiannya itu mengambil data dari database. Dollar tabel ini merupakan nama tabel dan dollar ID ini merupakan ID data yang ingin diambil. Setelah itu, return data dalam bentuk array atau objek. Fungsi selanjutnya adalah save data to database. Fungsi ini untuk menyimpan data ke dalam database. Sama seperti sebelumnya, dollar tabel ini adalah nama tabel dan dollar data ini adalah array data yang akan disimpan. Selanjutnya adalah function valid input. Ini tuh berfungsi untuk validasi input. Selanjutnya ada function get customer data. Ini berfungsi untuk mengambil data customer. Implementasi pengambilan data customer ini berasal dari database. Selanjutnya ada function get item data. Ini untuk mengambil data pada item. Implementasinya tetap dari database ya. Selanjutnya ada function admin. Function
Admin ini berfungsi untuk halaman admin. Function selanjutnya adalah function dashboard yang berfungsi untuk halaman dashboard admin. Dan dilanjut dengan function customer login yang berfungsi untuk uh, halaman login customer. Dilanjut ada function customer login save yang berfungsi untuk proses login customer. Dan ada juga function customer register ini untuk menampilkan halaman register customer. Selanjutnya ada function customer register save ini berfungsi untuk proses registrasi customer. Selanjutnya ada function customer profile ini untuk berfungsi untuk halaman profil customer. Selanjutnya ada function customer profile edit ini berfungsi untuk proses edit profil customer. Selanjutnya ada function item yang berfungsi untuk halaman detail item. Ada juga function card, ini berfungsi untuk halaman keranjang belanja. Lalu ada function order, ini untuk berfungsi untuk halaman detail pesanan. Function kontak berfungsi untuk halaman kontak. Function logout berfungsi untuk proses logout. Nah, selanjutnya di dalam Directory Controller ini terdapat main PHP. Main PHP sendiri pada struktur MVC itu uh, sebagai pengarah atau pengendali utama untuk menangani rute atau permintaan yang masuk di web. Jadi main.php ini adalah inti pengarahan dalam web tersebut. Nah, sebelum itu kita memasukkan $action insert $get action. Nah, ini itu untuk mengambil parameter action dari URL. Setelah itu kita memanggil fungsi sesuai dengan parameter action, yaitu switch $action case admin break, case dashboard break, sampai default home break. Nah, selanjutnya ada HT access. HT access ini file yang digunakan dalam server web yang mengkonfigurasi berbagai aspek dari pengelolaan situs web. Jadi ini tuh kayak misal customer, customer itu aksesnya tuh cuman untuk untuk halaman customer saja. Jadi customer tidak bisa mengakses halaman admin. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari tugas 2. Untuk tugas 3 sendiri itu memahami permasalahan abstract class, query function, dan JSON result endpoint atau API. Nah, pada tugas 3 ini kita diperintahkan yang pertama itu memperbaiki 6 function query. Jadi langkah-langkahnya itu hampir sama seperti yang di awal tadi, yaitu kita memulai exam Apache dan juga MySQL supaya bisa tersambung ke web. Setelah itu kita membuat folder di dalam folder htdocs yang berada di dalam folder exam.
Nah, pada perintah yang pertama, kita disuruh untuk memperbaiki 6 function query. Jadi, query yang ada pada soal itu adalah query yang belum eh, belum terkoneksi ke database. Jadi, isi query-nya itu kosongan. Maka dari itu kita memasukkan isi query-nya itu sesuai dengan database seperti ini, static function select by ID, ini untuk select data by ID, dan kita memasukkan query-nya. Selanjutnya ada static function select where, ini query-nya di tugasnya itu kan nggak ada, jadi kita menambahkan query-nya sesuai dengan database. Selanjutnya ada static function update by ID. Di soal itu kan nggak ada query-nya, jadi kita masukkan query-nya. Ini diminta ID, name, email, sama role forensic. Jadi seperti ini. Ini untuk update data by ID. Selanjutnya yaitu static function update where. Clause, name, email, role forensic. Di soal kan juga belum ada query-nya, jadi kita memasukkan query-nya sesuai dengan database. Selanjutnya ada static function delete by delete ID. Ini tuh untuk mendelete data dari ID. Di soal juga belum ada query-nya, jadi kita memperbaikinya tuh dengan cara menambahkan query-nya sesuai dengan database. Selanjutnya ada static function delete where, ini untuk mendelete data sesuai dengan kondisi gitu. Nah, perintah selanjutnya itu kan function JSON yang terdapat di role control.php. Nah, ini uh, ada static function get roles. Ini kode untuk menampilkan data by role ID. Misalnya kita masukkan, karena di sini kan yang di dalam soalnya itu masih kosongan. Jadi kita mau masukkan data sesuai dengan query. Ini untuk memanggil metode join roles dalam kelas student dan mengambil data sesuai dengan ID role. Lalu masukkan echo JSON encode ini untuk mengetahui respon Ajax, jadi dikembalikan dalam JSON. Nah, jadi untuk perintah yang kedua function JSON itu seperti ini. Dan perintah yang terakhir itu membuat abstrak kelas model dengan nama bebas yang menyesuaikan model student yang sudah ada agar bisa menurunkan student nantinya, seperti controller yang udah dicontohkan di soal. Jadi kita membuat file controllers.php yang berada di directory controller. Jadi eh, terdapat abstrak kelas controller yang berisi index, show, add ini berfungsi untuk meng-add data form, save ini untuk save data, edit ini untuk edit secara spesifik, update ini untuk update data, dan remove untuk remove data. Selanjutnya ada abstract class, abstract student. Ini ada berisi abstract static function select yang berfungsi untuk menyelect semua data dari student. Selanjutnya ada abstract static function insert yang berisikan ID, name, email, role forensic. Ini tuh untuk
insert atau memasukkan data ke tabel student. Selanjutnya ada delete, ini untuk menghapus data student. Lalu ada join roles, ini ya untuk join roles. Ada fresh, ini berfungsi untuk mengembalikan data. Lalu ada select by ID, ini tuh untuk men-select data yang berada pada by ID. Ya, berada pada ID. Selanjutnya ada select where yang berfungsi untuk men-select data sesuai dengan kondisinya. Lalu ada update by ID yang berisikan ID, name, email, role, friends key yang berfungsi untuk update data dari ID. Ada juga update where yang berisi clause, name, email, role, friends key yang berfungsi untuk update data baik kondisi dari kondisi tertentu. Lalu ada delete by ID yang berfungsi untuk menghapus data by ID. Dan yang terakhir ini ada delete where yang berfungsi untuk mendelete data sesuai dengan kondisi yang ada. Sekian penjelasan dari tugas 2 dan tugas 3 praktikum PWeb dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi